اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ya meskipun harus dipaksa dulu. Itu berarti rohnya sakit akibat dari berlebihan menerima informasi yang tidak disortir, tidak difilter. Yang mudah-mudahan kita tidak seperti itu, karena Al-Quran sudah memberikan arahan yang terkait buat hamba-hambanya, buat pengikutnya, buat yang mengikuti Al-Quran. Bapak-bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita masih seputar masalah sholat. Praktek sholat sudah pernah kita praktekkan di beberapa bulan yang lalu, atau enggak tahun lalu ya, setahun yang lalu kita sudah praktekkan. Tinggal kita ingin mengulik lebih dalam tentang permasalahan ibadah terkhusus pada bab sholat. Kenapa mesti kita memberikan perhatian dalam bab ibadah, terutama dalam sholat ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ternyata perkara ibadah itu sangat berat. Kita mungkin selama ini berpikir perkara ibadah selesai ketika sudah mati. Kita mungkin selama ini berpikir, punya pemahaman bahwa perkara ibadah itu selesai ketika seorang sudah wafat. Ternyata tidak. Ternyata orang meninggal itu gak selesai perkara ibadahnya itu, akan terus diperkarakan. Maka sampai kapan kita berakhir kewajiban ibadah kepada Allah? Di dalam surat Al-Dhariyat, ini sebagai mukadimah sederhana, surat Al-Dhariyat ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini tujuan utama Allah ciptakan jin dan manusia itu adalah untuk ibadah. Pertanyaannya, sampai kapan? Atau kapan berakhir kewajiban ibadah kepada Allah? Ini kan perlu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berakhirnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau sudah melalui 3 masa, 3 fase kehidupan, 3 alam. Dan setiap orang pasti akan melewati 3 alam ini. Dan ini disyaratkan dalam Al-Quran pada surat yang ke-19 ayat yang ke-15. Surat Maryam ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman, keselamatan kepada Nabi Yahya. Kapan itu semua Allah berikan? Pertama, yauma wulida, ketika dilahirkan. Maka para ulama tafsir menyebutkan hari dilahirkan berarti dia lahir di dunia, maksud alam dunia. 1. Wa yauma yamut, ketika dia wafat. Wafat berarti masuk alam barzakh, alam kubur. Dan pasti kita akan ke alam kubur. Gimana Pak perasaannya? Pernah nggak merasa-rasa gimana kalau saya di kuburan? Kalau saya dipendem, kira-kira gimana? Tapi memang sekali-kali kita perlu mendatangi kuburan. Gali di sana satu-satu orang satu, nyebur satu-satu. Ini perlu Pak. Ya, kalau yang nggak mau sholat suruh tinggal di situ 1 jam aja. Yang nggak mau sholat, itu berarti mau datang sendiri ke masjid atau dijemput pakai keranda.
Wa yauma yub'atsu hayya, kemudian ketika mereka dibangkitkan setelah alam dunia masuk alam kubur, alam barzakh, setelah selesai masa itu berarti masuk ke alam yaumul qiyamah. Nah, ini 3 fase kehidupan alam, pasti semua orang akan mengalami, akan melewatinya. Dan kita saat ini sudah masuk alam dunia. Berarti mau nggak mau setelah alam dunia urutannya pasti mati. Jadi itu sudah pasti. Jadi kalau saya mendoakan mati itu sudah pasti mati. Gak ada manfaatnya doakan mati, karena memang pasti mati. Gak ada manfaatnya juga doa kekal selamanya, itu gak ada, karena masih kan mati. Ya, kamu benar-benar kekal itu gak bisa. Kalau panjang umur berkah ya mudah-mudahan ya. Tapi panjangnya mau berapa tahun? Kemudian dari sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan masing-masing alam yang dilewati oleh setiap manusia. Pertama, kita sebagai orang mukmin yang meyakini itu, ternyata ketiga alam ini selalu terkait dengan perkara ibadah, akan selalu diperkarakan oleh Allah. Jadi kita berbicara masalah ibadah itu nggak main-main, karena akan diperkarakan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalamnya masalah sholat. Jadi sholat itu nggak main-main, harus betul-betul sholat. Kalau enggak sekalian aja daripada main-main. Toh antara main-main dan nggak sholat sama saja. Kan main-main sama nggak sholat kan sama saja. Kalau nggak sholat jelas nggak sholat. Kalau main-main kan ya bermain-main dengan Allah. Dengan sekalian saya. Ini mohon maaf bahasanya agak tegas. Kalau mau sekalian sekalian. Kalau mau masuk surga sekalian masuk surga. Kalau mau masuk neraka nggak usah diomongin. Di alam dunia, sampai kapan kita beribadah ketika kita berada di alam dunia? Maka ayat Al-Quran menjelaskan pada surat ke-15, surat Al-Hijr, ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Terus kamu beribadah Muhammad sampai kematian mendatangimu. Berarti sampai kapan kita beribadah di dunia? Sampai mati. Kapan mati? Sebentar lagi. Hitungan detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun. Kalau hitungannya tahun, andai kata hitungannya tahun masih ada waktu. Kalau menit, kalau detik menit, maka soal kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah supaya semangat mempersiapkan diri. Kalau dikasih waktu masih 20 tahun lagi, kira-kira semangat atau masih nyantai? Masih agak nyantai. Kalau dikasih waktu 1 menit lagi, bagaimana pas tak muda? Dikasih 1 hari lagi, kira-kira masuk kerja loh. Hari Senin, penduduk Garden akan meninggal jam 12 siang. Kira-kira masuk kerja kan? Terus ngapain Pak? Masjid. Di masjid aja gitu ya. Terserah kata bos lah, yang penting masjid. Untuk apa? Berharap mudah-mudahan husnul khotimah. Dikasih waktu 3 jam lagi mau meninggal, kira-kira saldo di ATM diambil apa dibiarkan aja? Diinfakkan kemana? Ke masjid mana? Al-Faruq, masing-masing dari yang lain negara di sini. Kan ada orang yang menjelang wafatnya itu sakaratul maut, baru menyadari pentingnya untuk sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Jadi
waktu yang Allah berikan tentang kewajiban beribadah ketika kita masih berada di alam dunia itu sampai kita wafat. Sementara ajal itu tidak ada yang tahu, hanya perkiraan. Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Amal ummati baina sittin ila sab'in." Umur umat itu antara 60 sampai 70. Kalau sudah 60 berarti sudah waspada. Kalau belum 60 tetap juga waspada, karena kematian tidak ada yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian kapan saja bisa datang, tidak dimaju mundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan tidak bisa kita tentukan, pengen seperti ini, pengen seperti itu. Yang bisa adalah kita ikhtiar melakukan jalan yang digariskan dalam agama. Dalam ketaatan, mudah-mudahan ketaatan itu bisa mengantarkan mendapatkan husnul khatimah. Namun kematian seperti apa yang diharapkan oleh Allah? Yang dimau oleh Allah, orang yang bertakwa, beriman, itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang diharapkan. Tergantung kita ikhtiarnya bagaimana. Maka disyaratkan dalam surat yang ketiga ayat 110 itu. Yang sering kita dengar kalau khatib menyampaikan khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat. Ya, itu sudah diwarnai, itu diingatkan jangan wafat kecuali dalam keadaan muslim. Muslim orangnya, agamanya namanya Islam, perbuatannya disebut dengan aslama yuslim wa ma yuslim wa yuslim ilallahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang menyerahkan dirinya penuh kepada Allah, taat atau patuh kepada Allah, ikhlas karenanya, maka Allah akan hadirkan dalam kehidupannya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Itu kebahagiaan. Jadi coba sekalian, masalah ibadah pelaksanaannya sampai kita meninggal. Apakah dengan orang yang meninggal kemudian selesai perkara ibadah itu? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, begitu orang beralih dari dunia ke alam barzakh, ke alam kubur, maka di alam kubur pun tetap diperkarakan soal ibadah itu. Jadi nggak berhenti, Bapak sekalian. Bagaimana kita tahu kalau perkara ibadah tidak berhenti sampai orang meninggal, bahkan sampai ke alam kubur? Jadi kita itu hidup di dunia bawa perkara kewajiban ibadah, di alam kubur membawa perkara ibadah, dipermasalahkan oleh Allah. Maka dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Al-Bukhari rahimahullah taala, ketika jenazah diletakkan di liang lahat di alam kubur, kemudian para pengantar pulang, maka datanglah dua malaikat. Apa yang dilakukan oleh dua malaikat ini? Mengajukan tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan yang sudah dibocorkan pertanyaannya dan juga dibocorkan jawabannya. Tapi kalau pas ujiannya belum tentu orang bisa menjawab. Pertanyaan pertama, man rabbuka, siapa Rabbmu? Kamu waktu hidup itu nyembah siapa? Bukankah itu masalah ibadah? Kamu nyembah apa? Kamu dikasih waktu 60 tahun itu sholat gak? Kira-kira kalau ditanya kayak gitu, deg-degan gak? Kamu dikasih waktu sampai 70-100 tahun itu ngapain saja? Kenapa kok sholatnya kok jarang? Sholat kok ragu-ragu, kok masih belum bisa sholat 60 tahun? Padahal harta itu banyak, uang itu bertingkat. Oh, sholat kok masih kayak gitu? Itu kalau ditanya Allah kayak gitu, gimana jawaban kita? Rumah sudah Allah hadiahkan dekat masjid, diadani 5 kali. Datang-datang di shop paling depannya imam. Sekali datang ke masjid, shopnya di depan imam. Boleh ya? Boleh. Memang sudah waktunya.
banget gitu. Kalau kita ditanya bos dalam pekerjaan, kami itu sudah digaji besar, kok nggak cara masuk, kira-kira gimana? Padahal yang maha kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan pemerintah. Kamu itu kasih umur panjang kok nggak mau belajar, dikasih fasilitas indera panca indera yang lengkap, masih nggak mau baca, nggak mau mendengar, nggak mau merenungkan ayat-ayat Quran, ya ayat-ayat dunia. Ini gimana aja? Kalau ditanya, mohon maaf, ini pertanyaan aja. Mudah-mudahan nggak terjadi di alam kubur ya. Kamu dikasih umur 60 kok baru 1 tahun ibadah itu, terus selainnya buat apa? Nah kalau sudah terjadi seperti itu, kita nyalakan sendiri, diri sendiri atau nyalakan orang lain? Nggak dapat undangan dari Al-Faruq. Nah itu berarti DKM-nya yang nanti ditanya itu. Oh nggak gampang ya. DKM itu mulia, sangat mulia, tapi nggak gampang. Saya juga pengen jadi DKM juga, tapi saya nggak mau di sini karena rumah saya jauh. Saya pengen dapat dari DKM, bukan DKM ini ya, pengen membantu. Jadi kalau ditanya kayak gitu gimana? Kita aja laki-laki kalau dari kerja sudah waktunya pulang, ternyata nggak pulang, ditelepon istri, kalau nggak mengatakan pulang-pulang diinterogasi gimana rasanya? Pengen berantem mau gimana? Jadi Allah langsung, di mana tidak ada yang bisa menjawab, mulut nggak bisa menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jadi mulut dikunci, tangan, kaki bersaksi. Itu ya Allah. Insyaallah. Ini baru mau sakaratul maut, baru ngaji. Ya kalau dapat husnul khotimah ya itu kehendak Allah, alhamdulillah. Nah kalau enggak nih, kalau dihitung-hitung, sekarang saya mau hitung-hitung, kalau saat ini pertanyaan aneh-aneh banyak, benar-benar nggak terjadi ya. Sekarang antara ibadahmu dengan rezeki yang kamu kasih lebih banyak mana? Kira-kira teriak nggak kita? Kira-kira nangis nggak kita? Kalau diungkit-ungkit kayak gitu. Kalau kita mengungkit-ungkit pemberian kita kepada manusia itu nggak boleh. Tapi kalau Allah yang masih mungkin itu aku loh. Ibadah gak karuan ini bukan ibadah berasal, itu kan perkara ibadah ya, perkara ibadah. Kamu dulu waktu di dunia nyembah Allah, menyembah dunia, segala-galanya harus hitung dengan dunia, hitung-hitungan. Ayo nanti itu perkara ibadah. Kita bicara secara umum ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu kalau bisa jawab, masya Allah, tabarakallah, mendapatkan nikmat kubur. Kalau nggak bisa jawab, baru. Makanya dia perlu sekali-kali masuk kubur. Gak apa-apa di sini digali, ya 5 kalian gitu, 5 orang kalian. Ya nanti setiap malam pas masuk tidur, supaya profesi itu kubur. Dan jangan mengikuti yang lain-lain. Ada ngomong di dalam kubur, ya, dipendam nggak mati. Nah itu jelas pakai hal-hal yang di luar nalar. Kita yang normal-normal saja ditutup pakai apa gitu ya. Jangan kasih lampu, jangan kasih handphone. Ya, nanti cerita pakai handphone. Ini naudzubillah. Waman nabi juga yang kedua pertanyaannya adalah siapa nabimu? Kamu di dunia itu ikuti siapa dalam ibadah? Bukankah ikut nabi itu termasuk bagian dari ibadah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah itu bagian dari ibadah. Kamu ibadah dulu ngikuti siapa? Caranya ngikuti siapa? Caranya ngikut nabi dengan cara belajar, mempelajari apa yang dicontohkan, atau sekedar ikut-ikutan, itu ditanya. Makanya kenapa permasalahan sholat ini ya harus betul-betul dipahami dengan baik, ya karena nanti akan terus diperkarakan. Kan ngeri ya? Kamu sering ngaji tapi kok sholatnya masih begitu, belum diajarin Pak. Nah itu DKM itu yang ditanya itu. Nah di sini sudah lepas tanggung jawab ini Pak, karena sudah kita sama-sama belajar. Hadir, alhamdulillah gak ada salahnya sendiri kan. Berarti sudah lepas tanggung jawab.
hadir, alhamdulillah, ya sudah urusan sendiri. Yang penting gugur kewajiban. Itu enaknya kayak gitu. Tapi tetap edukasi dengan sebaik-baiknya. Karena masih dibuat harus supaya manusia atau masyarakat kembali ke mau ada kembali ya enggak. Kalau kembali ya itu kebahagiaan bagi dirinya, enggak kembali juga kesengsaraan bagi dirinya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, wa ma dinuka, agamamu apa? Kalau dia bisa menjawab Nabi karena Muhammad dengan lantang yang baik, ya Masya Allah. Kalau nggak bisa jawab, mengerikan. Kemudian bahwa dia juga apa agamamu? Kamu hidup itu di dunia pakai agama Islam apa agama Islam Nusantara? Jadi kan aneh-aneh. Nggak ada pakai Nusantara, pakai Nusantara. Islam ya Islam. Inna dina indallahi Islam, sampai situ nggak usah ditambah-tambah. Islam kejawen, Islam apa? Nggak ada kayak begitu. Kok ayatnya nggak ada inna dina indallahi Islam kejawen itu nggak ada. Islam Nusantara juga nggak ada. Islam Jawa, Islam luar Jawa itu nggak ada. Islam Arab nggak ada. Ya turunnya di Arab aja nggak pakai Arab kok. Inna dina indallahi Islam fil Arab gitu kan? Nggak ada. Jadi kalau sobat aneh-aneh, hidup itu sudah susah kok bisa. Hidup itu susah kok. Jangan bisa-bisain kan? Udah kayak begini masih bisa-bisain. Alhamdulillah. Kalau dia bisa menjawab, alhamdulillah. Lihatlah, jamaah sekalian di alam kubur pun ternyata perkara ibadah juga tetap diperkenakan. Termasuk bagian sholat, karena sholat itu bagian dari ibadah. Berarti nggak boleh main. Nah kalau setelah ini kok masih main-main, itu memang butuh doa dan didoakan. Karena ini dari taufik mahal. Ini di alam kubur. Kemudian apakah ketika pertanyaan sudah diajukan selesai sampai situ? Tidak. Setelah alam kubur masuk alam akhirat. Nah, pada alam akhirat inilah yang tidak kalah menegangkannya. Ya Allah azza wa jalla al-khalqa kullahum ila sujud. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada semua makhluk pada hari kiamat untuk sujud kepadanya. Fasajadal mu'minun, hanya orang-orang mukmin yang bisa sujud, orang-orang mukmin yang punya iman. Ya mudah-mudahan keimanan kita ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak cukup amin, tapi kita juga harus ikhtiar menjaganya. Kalau amin terus masuk surga ini saya ya tetap boleh kita berdoa, tapi kita juga harus ada ikhtiar untuk merawat. Kita berdoa tapi nggak ada ikhtiar merawat. Merawatnya gimana ya? Seperti itu bagian dari merawat keyakinan. Mudah-mudahan sampai husnul khatimah insyaallah. Sampai akhir ya. Wa yaqul kufar wal munafiqun. Selebihnya dari orang selain orang mukmin, orang kafir, orang munafik itu nggak mampu sujud. Bukankah sujud itu bagian daripada ibadah? Nah, jamaah sekalian, tuntutan dan terus diperkarakan soal ibadah ini itu pada setiap alam memiliki konsekuensi. Ketika di dunia, kalau dia sholat orang mukmin, kalau nggak sholat orang kafir, itu kan konsekuensinya. Kan mengerikan. Berlanjut kepada alam kubur. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan 3 pertanyaan tersebut, maka baginya adalah nikmat kubur. Dibentangkan karpet. Karpet ini ya ada apa-apanya. Dan apa-apanya karpet sebagusnya di dunia itu tidak ada apa-apanya. Karena masih ada tandingannya ya. Yang mana? Kalau karpet di alam kubur, waduh, dibentangkan, diperlihatkan surga, waduh. Kalau ini diperlihatkan, ya toilet aja. Pemandangan di sini bisa layu seumur dunia. Tapi kalau di alam kubur, insya Allah ada yang menemani kita. Kalau kita laki-laki ada menemani yang wajahnya Masya Allah tak bulan. Kalau perempuan tak matahari menyengat gitu kan.
Jadi kalau kita ingin amalan, setiap amalan ibadah yang kita lakukan nanti bisa menemani kita di alam kubur, maka syarat utamanya ikhlas. Gak boleh riya dan sebagainya. Kenapa? Makanya kenapa agama itu betul-betul ya syarat diterimanya amal, kenapa harus betul-betul dipelajari supaya amal itu bisa menemani kita. Kalau riya kan menemani kita juga, sebenarnya menemani dua-duanya. Yang ikhlas menemani dia, gak ikhlas juga menemani. Cuma wajahnya saja beda. Nah kira-kira kita ingin melihat wajah yang nyaman bakal bulan atau bakal matahari? Kalau bulan masih enak dilihat, kalau matahari seterangnya itu nggak mampu kita melihat. Mana wajah yang baik dan wajah yang tidak baik. Kalau untuk bilang nah nanti ketika kita dikubur itu nanti, ya kalau mau praktek di situ, bayar nggak yang menemani orang yang baik. Satu sisi ada burung, cenderung kayak apa gitu. Wah itu kira-kira bertanya berapa menit di situ? Bayangin. Atau disetelkan video yang keren kayak gitu. Ini baru alam nyata hidupnya. Nanti pada kekanya lebih mengerikan lagi. Makanya kan banyak testimoni ya. Tapi bahwa alam itu kebenarannya di kuburan, di pakai HP pada terdekat itu ya itu alam. Tapi perlu juga dicoba. Ya supaya jadi pelajaran. Kalau memang itu terdeteksi, itu tamparan buat kita akan ada siksa kubur. Alhamdulillah. Begitu di alam akhirat juga demikian. Kalau dia selamat dengan ibadah yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan tempat terbaik yaitu surga. Kita lihat contoh kenapa di alam akhirat tetap diperkarakan soal ibadah. Itu inspirasinya adalah hadis Nabi SAW. Hadis Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim sahabatun, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la ilaha illa. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Bukankah keadilan itu bagian dari ibadah? Makanya Allah tegas menyampaikan pada surat Al-Ahzab 2 ayat terakhir, Inna aradnal amanah. Di bagian dari amanah itu adalah memberikan keadilan, rasa keadilan. Jadi keadilan itu bagian dari ibadah. Nah sampai akhirat ketika dia dijadikan oleh Nabi SAW bahwa imam pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan. Bukankah keadilan itu bagian dari ibadah dan akan diperkarakan menjadi wasilah untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala? Atau rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seorang yang hatinya sangat senang, sangat terikat kepada masjid. Yang mudah-mudahan kita ini termasuk yang mendapatkan anugerah hati yang selalu terikat dengan masjid. Mudah-mudahan. Terus itu lah kalau ke masjid mau apa? Ibadah. Maka semua kegiatan aktivitas yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala nilainya harus ibadah. Maka di sini yang paling kuat adalah pengurus harus kuat. Semuanya harus kuat dibandingkan dengan jamaah. Karena dia yang akan mengebus jamaah untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai jamaah adalah mendoakan pengurus mudah-mudahan sehat, istiqomah, sabar. Karena tidak semua orang gampang dan mudah diajak. Nah kita hitung aja sholat subuh ada 300 kakak, berapa yang ada di masjid? Berapa dari masjid? Sampai ada terakhir pengen disolatkan di masjid. Kan repot ya. Apakah kalau nggak boleh di rumah? Ya boleh saja. Dan terus masjid dibangun buat apa? Kalau bukan untuk ibadah. Ya. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Atau rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa
sembunyi-sembunyi sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Nah, ini kan bagian dari ibadah. Dari ibadah itu akan bersih diperkarakan. Dan kenapa permasalahan sholat yang bagian dari ibadah? Ibadah secara umum, sering kita mendengarkan ajakan-ajakan, yuk ibadah, yuk ibadah. Dari dulu hingga sekarang, kok ibadah dulu? Ya karena memang pentingnya seperti itu. Tidak sekedar orang mati ya sudah selesai urusan, enggak. Ini mau sampai akhirat, sampai akhirat. Kapan selesainya perkara ibadah itu? Kata Ibnu Qayyim, idza dakhalu fi daris tsawabi awil iqam. Sampai urusan manusia selesai, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Kalau sudah masuk surga sudah enggak diperkarakan lagi ibadah, karena itu darul jazaa. Tapi kalau dunia kewajiban, di alam kubur diperkarakan lagi, ditanyakan. Di alam akhirat juga yang menentukan itu. Begitu masuk surga sudah tidak ada perkara ibadah lagi. Adanya adalah mati kenikmatan. Atau ke sebelah kiri masuk neraka menikmati kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak itu masalah itu. Ini balasan saja. Nggak diperkarakan. Nggak ada perkara ibadah yang dipertanyakan lagi. Itu sudah. Dan kenapa jemaah sekalian kita perlu selalu mengingatkan soal masalah ibadah, terutama masalah sholat ini, karena kita dulu berikrar. Apa hukum menyelisih ikrar? Apa hukum yang menyelisih sumpah dengan Al-Quran di atas kepala? Kita katakan disumpah pada Al-Quran di atas mesin itu nggak boleh. Jadi awalnya nggak menyalahi, maka prakteknya masih salah. Apalagi sumpah dengan Al-Quran itu kan tidak boleh haram. Sumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumpah kepada Nabi tidak boleh. Sumpah atas nama malaikat tidak boleh. Apalagi sumpah atas nama kedebit. Sumpah atas nama pohon Rahman, atau sumpah atas nama Kiai Selamat, tapi udah mati. Kiai Selamat, ya kebu. Sekarang tinggal cucunya, atau cucunya itu kayak apa ya? Nah, naudzubillah min dzalik. Kalau pelaksanaannya awalnya salah, itu praktiknya masih salah, nggak ada berkahnya. Oh, sumpah itu kan, nah kalau bukan atas nama Allah kan bisa kufur, dosa besar. Maka prakteknya juga akan banyak masalah. Sekarang pertanyaannya apa? Secara umum apa hukumnya orang yang menyelisih ikrarnya? Bukankah kita dulu sudah pernah berikrar? Sebelum kita dilahirkan tentang masalah ibadah, ya. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Sebelum kita dilahirkan oleh karena dapat sumpah, dapat ikrar, bukankah aku adalah Rabb kalian? Betul, itu adalah Rabb kami. Syahid. Nah, maka para malaikat mengatakan kami saksinya ya Allah. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Agar supaya nanti pada hari kiamat ketika semua itu diperkarakan, dia tidak mengatakan saya lupa. Saya lupa dengan janji itu. Kemudian ketika lahir, Allah mengingatkan lagi ikrar itu selalu diingat setiap hari minimal 5 kali. Allah ingatkan lagi. Pada setiap rakaat kita baca surat Al-Fatihah. Pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami akan selalu beribadah. Sampai kapan ibadah yang harus kita tunaikan? Tadi sampai kita wafat. Yang perkaranya akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Jadi ingatkan lagi iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Bukankah itu mengingatkan kita bahwa kita dulu pernah ikrar untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi jangan bosan. Dan tidak boleh bosan ketika kita mendengarkan ajakan-ajakan, yuk tingkatkan ibadah, ya karena perkaranya nggak segampang apa yang kita pahami selama ini. Bisa jadi ya kalau orang selesai mati ya sudah gitu ya, tapi ternyata tidak sampai akhirnya. Nah,
mudah-mudahan sekali lagi segala ibadah apapun bentuknya, terutama dalam masalah sholat, karena ini termasuk rukun Islam, ya membawa kita kepada kebaikan dalam alam dunia, karena kita masih hidup di dunia. Kemudian dalam alam kubur memberikan kebahagiaan sehingga mendapatkan nikmat kubur. Ya, mudah-mudahan dengan amal soleh yang baik, ikhlas karena Allah, itu dimudahkan hisabnya. Ya, karena tidak ada di antara kita yang punya dosa. Ada yang punya dosanya satu, CCTV-nya. Kalau CCTV dunia masih bisa dihapus, Kalau CCTV akhirat nggak mungkin bisa dihapus. Semuanya ada. Na'udzubillah min dzalik, la haula wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan besar. Nah, sekali lagi ini bagian daripada mengingatkan untuk diri kami dan kita semua pentingnya untuk sholat.